Bagaimana Pak Yai melihat Buya Syakur ini, Pak Yai? Saya perhatikan sebagian pernyataan dia itu memang murtad dari Islam. Alhamdulillah. Harus baca syahadat. Sebagian ya dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan membahas kembali tentang terkait Buya Syakur. Buya Syakur adalah salah satu tokoh liberal yang bahkan bisa dibilang sedikit lebih parah dari tokoh liberal yang lain. Menganggap Islam ini belum sempurna, bahkan menganggap 1400 tahun umat Islam salah tafsir. Mengatakan semua agama sama, dan masih banyak lagi pendapatnya yang keluar dari ijma kaum muslimin. Pernyataan Buya Syakur itu pernah dibantah oleh Kiai Aswaja. Ini Kiai Aswaja sendiri ya, yang disebut adalah NU garis lurus, yaitu Kiai Idrus Ramli. Dan dalam video tersebut itu, Kiai Idrus Ramli ini mengatakan bahwa Buya Syakur ini telah sesat dan murtad, harus syahadat ulang. Ini bukan saya yang mengatakan, namun adalah NU garis lurus, yaitu Kiai Idrus Ramli. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video tentang terkait masalah itu, ya, saya akan tampilkan, ya, yaitu penjelasan dari Kiai Idrus Ramli sendiri. Saya mengambil video ini karena apa? Karena saya ini dibilang yang memurtadkan Buya Syakur. Namun semestinya orang yang pertama kali mengatakan demikian adalah Kiai Idrus Ramli. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut ya. Ada seorang kiai yang fenomenal sekarang yang membahas tentang berbagai hal, namanya Buya Syakur. Nah, bagaimana Pak Yai melihat Buya Syakur ini, Pak Yai? Terima kasih ya. Yang pertama, yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu sangat berbahaya. Dapat itu merusak sendi-sendi akidah. Artinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan itu mungkin bagian dari fitnah akhir zaman. Kekufuran yang disebarluaskan dan menyebabkan orang yang tertipu juga menjadi kufur. Contoh, ketika dia mengatakan Islam tidak sempurna dan tidak pernah sempurna, itu salah itu kufur, karena berarti mencela terhadap agama Islam. Kemudian juga itu berarti menolak terhadap nas Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan kalau agama sempurna, lalu dia bilang gak sempurna. Berarti dia Islamnya beda dengan Islam Al-Quran, dengan Islamnya Rasulullah SAW itu beda. Itu contoh. Atau misalnya ketika dia mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu yang membunuh Siti Fatimah. Itu salah itu. Itu riwayat dari Syiah, dan Syiah sendiri gak mengakui pada riwayat itu. Dia kok mengakui? Berarti dia ini ya asal jomut aja, pokoknya ada dia keluarkan. Apalagi Sayyidina Umar ini orang dekat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, termasuk orang kedua ya di dalam Islam setelah sahabat Abu Bakar, dan makamnya juga berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Oleh Allah ditakdirkan bersama, dan itu tidak keliru, memang pilihan dari Allah. Allah memilih untuk menemani baginda Rasulullah SAW di makamnya itu dua orang, sahabatnya Abu Bakar dan sahabatnya Umar. Karenanya gak mungkin kalau Umar berbuat seperti itu. Tidak ada riwayatnya, itu riwayat bikinan, riwayat palsu. Terus yang kaitan dengan menyebut Ummul Mukminin Khadijah itu, Pak Yai, gimana tuh, Pak Yai? Yang bilang Ummul Mukminin Khadijah itu beragama Kristen itu gak betul juga. Tidak ada riwayat yang menyatakan Siti Khadijah itu Kristen, Nasrani, gak ada. Beliau itu justru wanita pertama yang masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam, dan bahkan
meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah itu istrinya Ibu Khadijah. Dan yang membela dakwah Rasulullah SAW sejak awal itu Ibu Khadijah. Karenanya begitu Ibu Khadijah wafat dan pamannya juga Abu Talib wafat, itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Karena Rasulullah SAW sangat bersedih pada waktu itu. Dua pembelanya wafat, meninggal dunia. Kalau dikatakan Kristen ya tidak benar, datanya tidak ada. Kita ini harus ilmiah. Kalau menyampaikan suatu data itu harus ada riwayatnya, dan riwayatnya harus valid. Kalau enggak itu namanya omong kosong. Dan kalau itu menyangkut pribadi Rasulullah SAW atau orang-orang mulia, itu nggak boleh, itu bisa murtad atau dosa besar. Jadi kalau Pak Yai menilai Buya ini gimana, Pak? Apakah sudah masuk dalam kategori apa, Pak? Nah, ya. Saya perhatikan sebagian pernyataan dia itu memang ya murtad. Nah, teman-teman, jadi perkataan Kiai Idrus Ramli yaitu terkait tentang Buya, ya. Kalau Kiai Idrus Ramli ini menilai tentang perkataan Buya Sakur, ini sudah termasuk murtad. Ini kata Kiai Idrus Ramli loh ya, bukan kata saya ya. Jadi ada sebagian netizen itu mengatakan bahwa saya ini adalah mudah mengeluarkan orang dari Islam. Namun ini adalah NU garis lurus ya, yaitu Kiai Idrus Ramli. Itu mengatakan bahwa sebagian perkataan Buya Sakur ini adalah bisa tergolong murtad ya. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan. Keluar dari Islam. Harus baca syahadat. Sebagian ya dosa besar. Nah ya, kita ulangi ya. Saya perhatikan sebagian pernyataan dia itu memang ya murtad. Murtad ya. Dari Islam. Harus baca syahadat. Sebagian ya dosa besar. Tapi juga, Pak, ya? Ucapan kita itu penentu juga dari kualitas kita ya, Pak, ya? Iya. Termasuk dia yang mengatakan kalimat tauhid itu katanya kalimat persatuan. Gak betul itu. Tauhid itu artinya kalimat pengakuan bahwa kita mengesahkan Allah. Allah itu Maha Esa. Loh, katanya sudah Buya, sudah Kiai, gak ngerti kalimat tauhid. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pendapat Kiai Idrus Ramli terkait tentang pernyataan-pernyataan Buya Sakur ini. Dan Kiai Idrus Ramli ini sudah mengeluarkan fatwa bahwa apa yang diucapkan oleh Buya Sakur ini itu sudah tergolong murtad, yaitu terkeluar dari agama Islam. Dan kata Kiai Idrus Ramli itu harus syahadat ulang. Nah, teman-teman, kita sudah lihat kan ya, siapa yang pertama kali yang mengucapkan bahwa Buya Sakur ini telah murtad? Bukan saya ya. Bukan saya. Nah, orang-orang ini mengatakan bahwa saya ini telah memurtadkan Buya Sakur. Dan saya adalah khawarij, katanya seperti itu ya, menuduh saya khawarij. Namun semestinya Kiai Idrus Ramli juga sudah menanggapi tentang terkait pernyataan Buya Sakur tersebut. Misal contoh, Buya Sakur mengatakan Islam belum sempurna. Lalu kemudian kalimat tauhid, kalimat persatuan, dan apalagi, dan banyak lagi, yaitu tentang penyimpangan-penyimpangan Buya Sakur tersebut. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin ya, kita ini beragama Islam. Seharusnya kita ini ya wajib mengimani bahwasanya apa yang turun dari Al-Qur'an ya, itu kita harus wajib untuk mengimani. Kalau kita sekalipun satu ayat kita ini menolak, kita bisa kufur. Karena termasuk prinsip-prinsip agama yang wajib diyakini, iman seseorang tidak sah tanpa keyakinan ini, yaitu adalah bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita sebagai manusia adalah mempelajari, mendengar, dan mentaati. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, ini adalah dalil bahwasanya Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada yang mengatakan bahwa Islam belum sempurna, ini tidak betul, ini tidak benar. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar kepada umat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama mereka
Sehingga mereka tidak membutuhkan agama apapun selainnya, yaitu agama selain Islam ya tentunya. Dan mereka tidak membutuhkan seorang nabi pun selain nabi mereka. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para nabi. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Segala sesuatu yang beliau beritakan, maka hal itu hak dan benar, yaitu sesuai dengan kenyataan. Tidak ada kedustaan padanya dan tidak ada kesalahan. Nah, maka dari itu, Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu teman-teman ya, jika ada yang melakukan ya, yaitu ajaran yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kita ini membuat ajaran-ajaran baru dalam agama Islam, membuat amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan ini juga termasuk tidak boleh karena Islam itu telah sempurna. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nah itulah yang harus kita ittiba, yaitu kita ikuti. Maka jangan sekali-kali kita ini membuat ajaran yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkewajiban menyampaikan agama dan beliau telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama Islam dengan sempurna, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Maka tidaklah beliau wafat kecuali agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan. Allah Azza wa Jalla telah menjadi saksi, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 tentang terkait masalah hal ini. Demikian juga orang-orang yang beriman dan cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai saksi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, dan memperingatkan keburukan yang dia ketahui kepada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Nah teman-teman, jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan, bahwasanya orang yang mengatakan bahwa Buya Syakur telah murtad, telah terkeluar dari ajaran Islam, dari agama Islam, itu adalah Kiai Idrus Romli. Ini adalah kiainya Aswaja ya, disebut sehingga Aswaja, NU garis lurus ya. Jadi Kiai Idrus Romli mengatakan, Buya Syakur ini harus syahadat ulang karena telah kufur dan terkeluar dari agama Islam. Nah oke teman-teman, itu saja ya. Semoga bisa dipahami. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.